Bahkan ada seorang ulama mengumpamakan al-iman fil mar'i kamathalis samaki fil bahri. Iman itu kalau nempel di manusia bagaikan ikan yang ada di dalam laut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qayyim wa arsyadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Julasa al qurama wa masyayikhana al-a'izza, yang kami hormati para alim minal ulama, para sesepuh bini sepuh, para bapak kiai, para ibu nyai, para asatid, para asatidah, wabil khusus pengurus besar takmir Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, jamaah sholat subuh yang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semakin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah syukurillah kula panjenengan bisa kembali hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka pengajian subuh dan zikir. Mudah-mudahan segala macam bentuk aktivitas kita dimulai pagi hari ini sampai malam nanti, sampai esok hari, semua ditulis sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama atur salam ngapunten, salam dari Romo Yai Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG. Beliau berhalangan hadir di pagi hari ini karena beliau ada acara di luar kota. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari bersama ini bisa menjadi bekal agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Nashihul Ibad bab rubai, bab maqalah yang sebangsa 4 perkara, di bab awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Siapa Pak Bu? Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau ini salah seorang sahabat yang notabene masuk Islamnya itu lewat jalur logika. Lewat jalur logika. Dulu Pak Bu, Abi Dzar Al-Ghifari niki, bangsa Ghifar itu bangsane wong bajingan, Pak. Jadi jangkep, ada yang pencuri, tukang begal, tukang nopo malih, tukang rampok, jangkep Pak. Jadi memang dari dulu itu wong begal itu wis akeh. Jadi kalau sekarang ada tukang curi itu mungkin termasuk turunannya Bani Ghifar. Nah, satu ketika Bapak Ibu, Abi Dzar Al-Ghifari ini karena dulunya menyembah berhala, satu ketika menyembah berhala yang terbuat dari patung. Begitu selesai melakukan sesembahan, kemudian memberikan sesajen, kalau sekarang bahasa ini berupa susu. Apa Pak? Susu. Nah, isu-isu bahas susu. Maksudnya susu untuk sesajen ini tadi. Begitu ditaruh di depannya napa wau?
patung tadi, kok setelah berdoa moro-moro ada seekor anjing. Anjing itu kemudian minum susu tadi, susu ini diombe, mari ngeten nyedek ten patunge, miring-miring sikile diangkat, lan apa Pak? Nguyuh. Jadi patungnya niku diuyuhi. Lah akhirnya mikir Pak, mikir sahabat Abi Dzar ini. Lah iya, wong nolong awake dhewe gak iso, apa maneh nolong aku. Maka kemudian dari situ jati diri Abi Dzar ini berusaha untuk menemukan mana Tuhan yang sebenarnya pantas untuk disembah. Kemudian hijrah ke Mekah, ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam. Luar biasa. Jadi kalau kita benar-benar menggunakan logika kita sebaik-baiknya, insya Allah kita akan menemukan kebenaran yang mutlak di dalam Islam. Nah, satu ketika Bapak Ibu sekalian, sahabat Abi Dzar ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan separuh sedih. Beliau ini berujar, Kanjeng Nabi, saya paham dalam sebuah riwayat ya, di dalam Asbabul Wurud hadisnya diceritakan. Jadi Abi Dzar ini kemudian berucap, saya paham Nabi, manusia itu bendino tambah sibuk. Betul nggih? Pasti kita tambah sibuk. Jangan berharap gak tambah sibuk, pasti setiap hari tambah sibuk. Oleh karenanya Kanjeng Nabi, berikan aku nasihat supaya sesibuk apapun aku tidak melupakan Allah yang memberikanku kesibukan. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abi Dzar. Yang pertama, ya Aba Dzarrin, wahai sahabat Abi Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Perbaiki perahumu, perbaharui kapalmu, ingatlah fa innal bahra amik, sesungguhnya lautan itu amat sangat dalam. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat pesan ini sepintas kita mungkin bertanya-tanya, kok Kanjeng Nabi menggunakan istilah kapal atau perahu? Apa sahabat Abi Dzar ini seorang nelayan? Bukan. Apakah beliau pengrajin perahu? Bukan. Apakah beliau kerjanya di tengah lautan? Tidak. Tapi ini bahasa tamthil. Tamthil itu adalah perumpamaan. Perumpamaan agar bisa kita ambil pesan yang mendalam di dalam perumpamaan itu. Maka ahli hadis menafsirkan bahwa yang dimaksud kapal itu menurut Rasulullah adalah iman kita. Sedangkan yang dimaksudkan dengan lautan segoro niku bagaikan kehidupan. Jadi iman itu seperti kapal, lautan itu seperti kehidupan. Coba kalau tanglet Bapak Ibu, saya tanya, kapal itu berlayar di mana Pak? Di laut. Boten tentang mriki, lek teng mriki nggih sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, resiko yang dihadapi sebuah kapal ketika berlayar di tengah laut minimal dua. Kalau tidak menghadapi derasnya terjangan gelombang, kalau tidak gitu resiko yang menghadang adalah menabrak tajamnya karang. Betul nggih? Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun besar gelombangnya, meskipun tajam karangnya, tapi kalau kapalnya kuat, alat navigasinya normal, kayunya tidak lapuk, maka kapal itu pasti akan tetap bisa berlayar selamat sampai tujuan. Ada gelombang bisa diterjang, ada karang bisa dihantam, malih bocor. bisa dihindari karena normal semua. Bandingkan sebaliknya, mohon maaf, tidak ada badai gelombang, tidak ada tidak ada karang,
kemudian cuacanya cerah, tapi kapalnya bocor. Kira-kira sampai tujuan Pak Bu? Enggak sampai. Jangankan sampai tujuan, belum sampai tengah laut sudah tenggelam. Nah, inilah apa yang dimaksud dengan iman itu buat kita semua. Kontrol utama manusia di dalam hidup itu hanya iman. Sing bedakno kula jenengan dengan makhluk yang lain itu hanya imannya. Manusia ini sebenarnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan adalah kadar iman dan takwanya. Cobi ngapunten, kita ini sama sebenarnya Pak, nuwun sewu nggih. Kulitnya ya kita sama. Meskipun warnanya titik-titik beda, tapi kulitnya ya sama kulitnya. Ada darahnya ya sama, berwarna merah. Mboten enten tiyang darah biru niku mboten enten. Cuma istilahnya saja darah biru, darah ya abang. Tulangnya juga berwarna putih. Yang membedakan adalah kualitas di dalam iman kita. Mohon maaf, perumpamaan contoh nggih. Contoh, ada kertas Pak nggih. Kertasnya sama, tapi isinya berbeda, statusnya juga berbeda. Contoh, kula nggak ada kardus, semerep kardus nggih. Nggih. Kula nggak ada kardus alit kusam, sudah lapuk kecil, tapi saya gunakan sebagai wadah emas permata. Kira-kira saya taruh di mana, Bu? Di lemari, nggih. Berharga padahal kardusnya elek nggih. Di lemari, jangan sebelum di lemari ditaruh di mana? Di berangkasnya dikunci, di lock, di password. Masuk lemarinya dikunci. Keluar kamarnya dikunci. Keluar rumahnya kunci. Keluar pagernya kunci. Delalah kuncinya hilang kabeh. Bingung gak iso mlebu omah. Saking berharganya itu tadi Pak, betul nggih? Bandingkan ngapunten, ada kardus besar, anyar, sik plastikan, tapi dinggo wadahi batang tikus. Disalah pundi Pak nggih ngiten-ngiten? Diguwa teng sampah. Padha kardusnya, isinya berbeda, statusnya berbeda, derajatnya juga beda. Betul Pak nggih? Enten malih Pak contoh kertas. Ada kertas tipis, ndak gelusi, tipis saja. Kemudian sudah agak lapuk karena sering kita baca. Tapi di dalam kertas itu ada tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita muliakan, kita cium. Ndak berani kita bawa sembarangan. Masa enten tiyang bawa Quran dikempet keleken. Mboten enten nggih. Gak wani. Bahkan ngapunten, nek wong lawas niku beto Al-Quran disunggi Pak, dijunjung, mboten nggih? Ada orang zaman kuno itu bawa Al-Quran ditaruh di atas jalan. Saking mulianya Al-Quran, ndak sengaja jatuh, diambil, diapakan Bu? Dicium. Tidak ada yang berani menyentuh kalau nggak punya wudu. Mulia Pak kertasnya. Benten ente ada kertas lagi derajatnya beda, glossy, gilap-gilap, bahkan iso plastikan, tebal, tapi tulisannya nuwun sewu, godhong waru, keriting, apa malih Pak? Wajik, apa malih? Joker. Dikapakno Bu? Dibanting. Kertasnya sama, isinya berbeda, status hukumnya dan derajatnya juga berbeda. Mboten percaya enten kertas malih Pak. Niki senengane ibu-ibu biasane. Duit. Durung ditebak wis duit iki jelas niki. Enten duit 1000. Pernene napa Bu Pak? Ijo biru nggih. Enten duit 100.000 wernane abang apal. Sekate delok nilainya wis pokoke abang iku lek mboten 100.000 100 ripis Pak. Zaman lawas iki. Tas enten nggih duit 100 ripis. Mboten enten nggih. Mboten enten. Loh, sama kertasnya tapi beda nilainya juga beda penggunaannya. Ada uang 1.000 Pak, 1.000 masih baru ditaruh di pucuke tower, tetap nilainya 1.000. Enten duit 100.000 diinjak-injak nggih. Diinjak-injak wong sak kampung, didoni, diuyui, tetap nilainya 100.000. Jenengan milih sing pundi, Bu? Yen jenengan senengane sing pesing-pesing kok iku. Pesing gak apa-apa ya wis diombah iso digawe tuku pentol. Sak pira pentole Bu? Tuku 100.000.
Loh, nggih, kertasnya berbeda, statusnya juga berbeda karena nilainya tidak sama. Manusia di hadapan Allah kalau ingin diangkat derajatnya, maka angkatlah derajatnya dengan cara mengangkat status keimanan kita masing-masing. Mulane bener kata para ulama, iman itu mengontrol segalanya. Bahkan ada seorang ulama mengumpamakan al-iman fil mar'i kamathalis samaki fil bahri. Iman itu kalau nempel di manusia bagaikan ikan yang ada di dalam laut. Loh, apa kaitannya Pak iman ambek laut, ambek segoro, ambek iwak? Enten kaitane. Coba iman itu kalau menempel di manusia seperti ikan di dalam laut. Saya tanya Bapak Ibu, ikan kalau di laut itu iwake urip napa mati, Pak? Urip nggih, betul nggih? Hidup. Saya tanya lagi, air laut rasanya manis, asam, tawar apa asin? Asin. Asin apapun rasa air laut, tapi daging ikan itu tidak akan ikut. Betul nggih? Kenapa? Karena ikannya masih hidup. Jadi gak gampang katut, Pak. Beda kalau ikannya sudah mati, alias almarhum iwak. Loh, nggih napa mboten? Dimasukkan gula rasane, dilebokne kecap manis rasane, dilebokne uyah rasane, kesenggol upil rasane, oh asin nggih. Loh, anu Pak beda sudah. Karena iwake pun mati. Seorang manusia kalau tidak punya iman, yakin uripe gampang katut, gampang manut. Ngapunten nggih. Tanggane ngalor melu, tanggane ngidul melu, tanggane salat melu, tanggane bejat melu, tanggane tuku togel gak tuku, tapi titip. Nah, padha wae, titip ji. Kok yo kok titip? Karena tidak punya iman. Makanya emane menungso lek gak ada anak mboten punya iman. Ayo Bapak Ibu, kita didik anak kita untuk punya iman yang baik agar mereka bisa mengontrol diri dengan sebetul-betulnya di zaman yang sudah sangat bahaya ini. Maka kontrol satu-satunya hanya kadar keimanan. Iman itu apa? Bahasa gampangnya ngeten. Iman yang paling utama itu memasrahkan diri bukan kepada selain Allah, harus pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengandalkan manusia, Pak, engko akeh kecewane, betul niku mboten? Mengandalkan manusia niku pasti ujung-ujunge kecewa. Manusia ya wis ngono niku, kadang diapiki ping 1000, dieleki ping pisan, sing dieling-eling sing elek nggih, manusia nggih ngoten niku. Manusia nggih ngoten niku. Kadang-kadang suami terlalu mengandalkan pada istri, kecewa, Pak. Betul nggih? Sebaliknya istri terlalu mengandalkan suami, kadang-kadang akeh kecewa. Belehar kadang-kadang nang ndi, Pak? Rapat, Pak. Oh, rapat tibake merapat. Nah, iya Allah a'lam niku. Suami juga seperti itu, Pak. Jangan terlalu mengandalkan kepada istri, kecewa. Kula niki termasuk orang-orang yang sering dikecewakan istrimu. Wah, sih. Tapi mengecewakan istri lebih sering lagi padha wae. Loh, tamine manungsa nggih ngoten, kadang-kadang padha manungsa niku ditulung malah ayo padha bareng-bareng ditulung tambah dikei ati ngrogok, kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib. Itu manusia. Kita pasrahkan hidup kita kepada Allah, senden nang tiang eroboh, wong eroboh, senden teng Gusti Allah tidak akan pernah kita rubuh. Amin ya rabbal alamin. Mulane ngapunten, didik betul keimanan kita. Ditonggak setiap hari. Diusahakan bagaimana cara iman ini tetap tambah naik. Simple mawon, singkat mawon nggih. Bagaimana cara meningkatkan kualitas iman? 3, Pak. Yang pertama, cara meningkatkan kualitas iman itu 1, sering-sering melaksanakan sholat jamaah. Kados ngeten niki, alhamdulillah. Masjid Nurul Iman yang subuh niku penuh. Kula kaget kula. Penuh terus nggih?
Pak nggih, alhamdulillah kompak Pak. Ini mendidik kita rukun. Loh, nggih napa mboten? Nggih, jenengan Bu kalau sholat jamaah saja ndak usah rame-rame, berdua, laki, suami istri pasti tambah rukun. Pasti niku pun saya. Dan mboten enten ceritane tiyang sholat jamaah tukaran niku dereng tuwon kula. Bojo lanang wedok pas tukaran delalah sholat jamaah. Waladhdallin. Jawabane amin tetap renyah. Mosok eno waladhdallin. Amin. Oh mboten enten. Lah kok tukaran pas sholat mboten enten nggih. Menambah kerukunan. Terus ngapunten, nek sholat jamaah itu Pak, nuwun sewu niki rahasia utama nggih. Jangan dilihat yang berbeda. Cukup dilihat yang sama. Senajan carane wong sholat niku beda. Leres Pak nggih? Nggih, enten mengangkat tangan sing ngeten. Enten yang sejajar kuping, ada yang sangat ke depan, ada yang ke atas. Wis pokoke sing penting sholat ngoten nggih. Cara sujud walaupun beda, enggak usah dipermasalahkan, sama-sama benar. Ini biasanya enten sing taklek ngeten. Yang betul tuh sujud itu tangan dulu napa dengkul riyin. Nggih. Sama-sama betul Pak Bu. Tangan dulu yang turun benar, Rasulullah pernah asto kali ini dulu yang turun, dengkul yang turun duluan juga benar. Rasulullah sering dengkulnya turun duluan. Biasanya sing sepuh-sepuh niku sing mudhun riyin sing pundi? Tangane riyin nggih, cekak dilungguh. Kan ngoten. Sing salah niku ya sujud sing mudhun dhisik bathuke. Lah niku sing salah. Niku gak sujud jenenge jelungguh. Mboten naon lho Pak. Gak usah repot-repot. Kadang salam mawon sik di masalahan. Gimana hukumnya salam mengusap wajah? Bapak wajah-wajahe dhewe. Sing salam mari salam ngusap wajahe sebelahe niku sing salah. Apa malah ngujawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Mboten usah niku. Salam yang tidak usah dijawab itu salam dalam sholat, tidak wajib dijawab. Nggih, ngoten. Pun niku sholat. Yang kedua, cara meningkatkan strum keimanan kita. Sering-seringlah mengunjungi, menjenguk orang yang sakit. Ngapunten, cobi jenengan bayangno. Kan kalau posisi kita sedang sakit, tubuh kita terkulai lemas di rumah sakit, krungu adzan, apa Pak bayangan kita? Kepingin sholat. Lah kita sing sehat kok gak kepingin sholat itu ya Allah. Mulane ngapunten sering-sering menjenguk orang sakit. Mumpung kula jenengan sehat. Jangankan ngoten walaupun sudah separuh-separuh loro tetep budal alhamdulillah. Kadang-kadang si sirah sing cenut-cenut cekot-cekot tetep berangkat alhamdulillah. Tapi ngapunten, nek njenguk orang sakit niku tidak usah jujur-jujur Bu nggih. Gak oleh jujur-jujur nemen. Ji, lara apa? Aku ini waduh. Loro ngene iki meneh biasane mati. Wah, mboten angsal mboten niku. Nek njenguk orang sakit itu disemangati. Oh, loro ngene iku meneh waras. Meneh wis mulih. Mbuh mulih nang ndi pokoke mulih. Loh, disemangati Pak nggih. Mboten angsal jujur-jujur niku lek njenguk orang sakit. Nomor 3, cara menambah setrum keimanan bagaimana? Sering-sering mengantarkan jenazah sampai liang lahat. Karena apa? Kafa bil mauti itu, cukuplah kematian itu menjadi pengingat buat kita. Gak kakian ngomong. Bisa jadi sekarang yang dikubur dia, sumben yang dikubur saya. Perbedaannya ya antara kafan itu mbek kapan yo tipis kan ngoten nggih. Lho leres napa mboten Bu? Nggih, mulakno ngapunten. Saya sering mengingatkan kalau jenengan pas ke kuburan, difoto Pak kuburnya, liang lahatnya difoto, didadekno wallpaper di HP. Wani napa mboten Pak? Masih wani. Nah, jadi ana telepon gambare kuburan. Loh, mengingatkan kita bahwa kita ini pasti akan mati. Benar kata Sayyidina Abu Bakar, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Orang yang masuk alam kubur tidak mempersiapkan apa-apa sama dengan nanti naik kapal, berenang ke lautan, menyeberang lautan tanpa menggunakan kapal. Yo gak tutuk, Bro. Sing numpak kapal durung karuan selamat apa maneh ngelangi lah ngoten nggih, ndak mesti selamat. Oleh karenanya ngapunten sering kula ingatkan, boleh kita membangun rumah ini semegah-megahnya di atas bumi,
Jangan sampai kula jenengan lupa untuk membangun semegah-megahnya rumah kita di dalam bumi. Apa? Ya rumah kubur kita. Oleh karenanya pesan yang kedua kepada sahabat Abi Dzar kata Rasulullah, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Wa khudhiz zada kamilan, ambillah bekal sebanyak-banyaknya, fa innas safara ba'id, ingatlah sesungguhnya perjalanan itu masih amat sangat panjang. Apa yang dimaksud bekal ini? Sing dimaksud bekal niki amal-amal soleh. Oleh karenanya ngapunten, amal soleh tidak hanya mencakup ta'budiyah di masjid, baik dengan tetangga, rukun itu juga jadi amal soleh. Dan rukun itu mahal harganya, Bu. Terus gimana sih? Sangat mahal harganya rukun itu. Nah, ngapunten, saya ingat kembali, sering jenengan jamaah ngeten iki menambah kerukunan. Kadang-kadang ngapunten, kula jenengan kadang sumpek teng griya, begitu sholat ketemu orang, ketemu konco, sumpeke ilang. Betul apa mboten? Nggih. Karena ngapunten, di dunia ini Bu, ada ini simbol mawon, simbol. Satu persatu tidak enak, kalau kumpul jadi enak. Contoh nopo? Sambel. Apa Bu? Sambel. Sambel itu satu-satu mboten enten sing enak, betul nggih? Napa mawon? Contoh terasi, lombok, tomat, uyah, tumbar. Enten sambel tumbar ya. Mboten enten nggih, mboten enten ngapunten. Loh, satu-satu ndak ada yang enak, Pak. Coba jenengan tangan, ya mangke danu kajenge dahar napa? Aku tak gaduh terasi ae. Mboten enten kula tumpun kok gaduh terasi niku mboten enten. Terus sampean Dek, aku tak ngerusi sambel ae, sak ngerusi cabe. Mboten enten. Tiyang kok ngerusi cabe mboten enten. Tapi nek pun uyah, wale wau, terasi, lombok, tomat kumpul dilayah, diulek dadi sambel, rasane enak. Lho niku Pak. Amal untuk kerukunan yaitu. Dan amal yang paling baik itu adalah amal-amal yang menjunjung tinggi kerukunan. Termasuk pengajian kados ngeten iki sering kumpul-kumpul. Insyaallah kula panjenengan kedepannya tambah rukun, tambah rukun, tambah rukun. Amin ya rabbal alamin. Nanti pesan apa? Pesan kedua dan seterusnya insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan lagi di bulan-bulan yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng ngemis datang Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, beristighosah, nyebut asma Gusti Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan seluruh hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ilahana anta maksuduna wa ridhaka matlubuna wa ilmuka bi jami'i hajatina. Hasbuna an su'alina bi qiraatil Fatihah taqarruban wa ta'abbudan wa tawassulan li hadrati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa libatihi khususan Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila sitatil mutammimina min asyatil kiram syai'un lillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa ahmamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhatina wa liman tasabba ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Khususon hajat kita semua yang hadir di majelis zikir ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya hajat yang sedang berulang tahun wau yang sampun disebut wau, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah putra yang saleh, manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. Ya Allah, berikanlah kami semua keselamatan, selamat agama kami, selamat hidup kami, selamat rizki kami, selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya Allah ya salam, ya Allah ya salam, ya salam, ya Allah ya salam, ya Allah ya salam, ya Allah ya salam. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kesembuhan dari segala penyakit, baik penyakit zahir dan penyakit batin. Ya Allah, berikanlah saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Shifa, 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 ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Jalil, ya Jalil, ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Jalil. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran, sabar melaksanakan ibadah kepadamu, sabar menjauhi maksiat ya Allah, dan sabar ketika kami Engkau uji dalam sebuah ujian. Ya Allah ya Sabur, 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 ya Allah
قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا الله يا قديم يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا Allah ya Qadim. Ya Allah, wahai Zat yang maha lembut, berikanlah kami kelembutan hati kami ya Allah, kelembutan pikiran kami ya Allah, biar kami semua bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik ya Allah. Ya Latifu ya Latif ya Latifu ya Latif ya Latif ya Latifu ya Latif ya Latifu ya Latif ya Latifu ya Latif ya Qahharu ya Jabbar ya Qahharu ya Jabbar ya Jabbar ya Qahharu ya Jabbar ya Qahharu ya Jabbar. Ya Allah, wahai Zat yang maha mendengar dan melihat, jadikanlah pendengaran kami pendengaran yang hanya bisa mendengarkan kebaikan dan kebenaran ya Allah. Jadikanlah penglihatan kami mata yang hanya bisa menyaksikan kebaikan ya Allah. Ya Sami'u ya Basir 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 ya Sami'u ya Basir. Ya Allah, Engkaulah Zat yang maha memberikan rizki, dan Engkau pula yang membukakan pintu rizki kami. Allah, berikanlah rizki kami rizki yang barokah, rizki yang melimpah, rizki yang bisa kami gunakan untuk beribadah, rizki yang bisa mengantarkan kami ke Mekah dan ziarah ke Madinah ya Allah. Ya Fattahu ya Razzaq ya Fattahu ya Razzaq ya Fattahu ya Razzaq ya Fattahu ya Razzaq ya Fattahu ya ya Mubdi'u ya Khaliq 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 ya Mubdi'u ya Khaliq. Ya Allah, berikanlah kami, berikanlah keluarga kami, sanak saudara kami hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah, agar kita semua, kami semua bisa kembali ke jalan yang lurus ya Allah. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Ghaniyu ya Karim ya Ghaniyu
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah. Ya nasir ya wakilu ya Allah. Ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah. Ya hannanu ya mannan. Ya hannanu ya mannan. Ya hannanu ya mannan. Ya hannanu ya mannan. Ya Allah, wahai Zat yang mengabulkan doa-doa kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Jadikan kami semua ini adalah ahli ibadah ya Allah. Doa yang terbaik buat kami Kau kabulkan ya Allah. Ya mujibu ya wahhab. Ya mujibu ya wahhab. Ya mujibu ya wahhab. Ya mujibu ya wahhab. Ya mujibu ya mujibu ya wahhab. Ya wadudu ya wadud. 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 Ya dayyanu ya burhan. 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 Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami pemimpin-pemimpin yang tanggung jawab di masa depan ya Allah. Pemimpin yang bisa membawa negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Sultanu ya Allah. Ya Sultanu ya Allah. Ya Sultanu ya Sultanu ya Allah. Ya Sultanu ya Allah. Ya Sultanu ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Salamun qawlan min Rabbir 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 Rahim. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ini putra dan putri yang solehin, solihat, manfaah dan barakah ya Allah. Rabbi habli minas salihin. 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 Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا العلماء الصالحين المجتهدين المتقين المستقيمين المعلمين العارفين الفائقين الغنيين الزاهدين الصابرين الشاكرين المتوكلين الحفاظين لكتابك العزيز والعلوم الشرعية الزائرين إلى بيتك الحرام وإلى قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسلامة القبول المنصورين المختومين بخاتمة الحسنى اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم اهدنا وإياهم لأحسن الأخلاق واصرف عنا عنهم سيئات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih matur nuwun. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan nggih, istiqomah sampai hari kiamat. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.